7 tips menjadi stoik, seni hidup tenang dan kuat dalam dunia yang tidak sempurna. Pernahkah kamu merasa lelah dengan dunia? Lelah menghadapi ekspektasi orang lain, tekanan hidup, atau kenyataan yang tak sesuai harapan? Dalam kondisi seperti itu, ada satu filosofi kuno dari Yunani dan Romawi yang bisa menuntun kita. Namanya stoikisme. Inilah 7 prinsip hidup stoik yang bisa membantumu menjadi pribadi yang lebih tenang, kuat, dan tidak mudah dikendalikan oleh dunia luar. Ketika kita berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita, opini orang lain, masa lalu, cuaca, ekonomi, bahkan perasaan orang lain terhadap kita, stoikisme mengajarkan hanya fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan itu hanya satu hal, dirimu sendiri, cara berpikirmu, keputusanmu, dan reaksimu. Itulah wilayah kekuasaanmu. Saat kamu melepaskan keinginan untuk mengendalikan yang lain, kamu mulai hidup dengan lebih ringan. 2. Terima apa yang terjadi, amor fati. Hal-hal buruk akan terjadi, itu pasti. Tapi bagaimana kamu merespons, itulah yang menentukan kualitas hidupmu. Amor fati artinya mencintai takdir. Bukan sekadar menerima, tapi memeluk apapun yang terjadi, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Kamu tidak harus menyukai semua hal, tapi kamu bisa memilih untuk tidak melawan kenyataan. Karena seringkali penderitaan datang bukan dari peristiwa itu sendiri, tapi dari penolakan kita terhadapnya. 3. Latih diri dalam ketabahan, voluntary discomfort. Stoikisme tidak mendorong kenyamanan, tapi kekuatan. Dalam filsafat ini, seseorang harus melatih mental dan fisiknya untuk menghadapi ketidaknyamanan. Bangun pagi saat malas, mandi dengan air dingin, makan sederhana. Semua itu bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk melatih ketabahan. Seorang stoik sejati siap kehilangan, siap menghadapi rasa sakit, dan siap menanggapi semua itu dengan ketenangan. Karena hidup bukan soal menghindari penderitaan, tapi tentang bagaimana kamu berdiri di tengah penderitaan. Sebelum lanjut, jika kalian suka konten seperti ini, boleh subscribe dan like, ya. 4. Jangan reaktif, tapi reflektif. Dunia modern membuat kita mudah tersinggung, mudah marah, mudah bereaksi tanpa berpikir. Tapi seorang stoik tidak bereaksi secara otomatis. Dia menunda reaksi dan memilih untuk berpikir dahulu. Jika seseorang menghina, dia bertanya dalam hati, apakah ini penting? Apakah saya perlu merespons? Dengan latihan ini, kamu tidak lagi menjadi budak emosi. Kamu menjadi pemilik penuh atas dirimu sendiri. 5. Syukuri hal kecil. Banyak orang mencari bahagia dalam hal besar, uang, popularitas, pengakuan. Tapi kebahagiaan sejati sering datang dari hal yang sangat sederhana. Nafas yang lancar, kopi hangat di pagi hari, suara hujan, senyum orang tersayang. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dalam kesadaran penuh. Untuk menghargai apa yang sekarang, bukan menunggu nanti. Karena hidup bisa berubah dalam sekejap. Dan yang kamu punya adalah detik ini saja. 6. Ingat kematian. Memento mori. Mungkin terdengar kelam, tapi mengingat kematian justru membuat kita hidup lebih bermakna. Memento mori. Ingatlah, kamu akan mati. Kalimat ini bukan ancaman, tapi pengingat bahwa waktu kita terbatas. Kamu bisa mati minggu depan, bulan depan, atau bahkan malam ini. Maka jangan menunda untuk mencintai, untuk memaafkan, untuk hidup sesuai prinsipmu. Karena setiap hari adalah kesempatan terakhir yang mungkin kamu miliki. Jadilah orang baik tanpa alasan. Di dunia yang penuh kepalsuan, menjadi orang baik adalah tindakan revolusioner. Tapi bukan karena ingin dipuji atau ingin dianggap suci. Seorang stoik berbuat baik karena itu adalah bagian dari dirinya. Ketika kamu bisa memberi tanpa pamrih,
menolong tanpa ingin dikenang, dan tetap bersikap adil bahkan kepada orang yang menyakitimu, disitulah kamu benar-benar bebas. Bebas dari ego, bebas dari gengsi, bebas dari kebutuhan untuk dilihat hebat oleh orang lain. Penutup narasi, dunia tidak akan pernah sempurna, tapi kamu tidak perlu sempurna untuk menemukan kedamaian. Cukup belajar menjadi stoik, tenang dalam badai, kuat dalam keheningan, dan tetap baik, meskipun dunia tidak membalasmu dengan hal yang sama.